Bagaimana cara mengikuti tryout di IMK? Nah, jadi sebenarnya teman-teman untuk bisa mengikuti tryout di IMK, teman-teman cukup membaca broadcast ataupun juga pesan yang teman-teman dapat gitu secara teliti. Nah, ini misalkan ada pesan ini nih ya. Jadi di sini teman-teman baca pesannya satu persatu, kata per kata, paragraf per paragraf supaya nantinya tidak salah tangkap gitu kan, tidak salah persepsi gitu. Kalau teman-teman membaca dengan teliti, teman-teman sudah mendapatkan gambaran secara besarnya. Ini buat teman-teman yang belum pernah mengikuti tryout di EMK, sehingga nantinya teman-teman tidak pusing lagi gitu. Misalkan di sini, ini ada keterangan jenis soalnya dan jumlah soalnya, itu ada berapa banyak gitu kan. Lalu juga ada waktu tryoutnya nih, ini yang perlu teman-teman catat nih, waktu tryout, tanggal, dan jamnya dari kapan hingga kapan gitu. Jadi ketika video ini dibuat, kita sedang melaksanakan tryout pertama untuk info masuk kampus 2023. Jadi untuk tryout awalan ini gitu kan, di awal-awal tryout kita akan memberikan soal-soal yang dalam tanda kutip bisa terbilang cukup mudah gitu, karena ini kebanyakan bukan soal hot. Kenapa kita tidak menampilkan soal hot? Karena gini, tujuan utamanya untuk tryout pertama ini, awal-awal tryout gitu kan, untuk mengenalkan teman-teman kepada jenis soal ketika nanti UTBK. Jadi jenis soalnya seperti apa gitu kan, apakah seperti UN atau US gitu, gambaran teman-teman. Apalagi sekarang kan ada peraturan baru nih, di mana untuk UTBK sendiri tidak ada TKA gitu kan. Jadi nanti nggak ada lagi pelajaran, kalau di Saintek ya fisika, kimia, biologi, kalau di Sosum ya ekonomi, sosiologi, dan geografi gitu. Jadi hanya TPS saja gitu. Apa itu jenis, apa itu soal-soal TPS, bagaimana jenisnya gitu. Nah, di sini kita akan memperkenalkan jenis-jenis soal dari TPS gitu. Nah, ketika selanjutnya ketika beberapa tryout sudah dilaksanakan, makin lama makin sering kita melaksanakan tryout, nanti soal-soalnya akan semakin sulit, akan mengikuti jenis soal UTBK yang terbaru dengan banyaknya soal-soal tipe HOTS gitu. Dan juga nantinya waktu pelaksanaannya akan mirip dengan dari jumlah soal gitu kan, dan waktu pelaksanaannya nanti akan mirip dengan UTBK yang sebenarnya. Jadi kan di sini nih, kalau yang sekarang itu dari pesan ini dari jam 6 hingga jam 8. Nah, lama dong teman-teman bisa mengerjakan dari pagi hingga sore dimanapun dan kapanpun gitu. Nanti ya ketika sudah lama kita akan sesuai aslinya nih, supaya teman-teman juga bisa mengukur kemampuan teman-teman sampai mana. Nah, untuk selanjutnya, jadi ini ada syaratnya untuk mengikuti tryout di MK. Nah, teman-teman tinggal baca syaratnya gitu. Misal ya ini share kiriman ke 2 grup gitu kan. Terus juga follow IG IMK. Nah, teman-teman nanti screenshot dan upload di link yang sudah disediakan gitu kan. Lalu kita juga ada batas pengiriman screenshot. Kenapa? Karena kita juga butuh persiapan untuk melaksanakan tryoutnya, sehingga teman-teman juga harus baca nih kapan batas terakhir pengiriman screenshotnya. Jangan sampai nanti ada yang meng-DM lagi, Kak ini kita kok nggak bisa ngirim SS-nya gitu kan, kok ini ditolak apa segala macam ya. Karena teman-teman ada dua kemungkinan, entah internet teman-teman yang error, atau memang teman-teman sudah melewati batas waktu pengiriman dari bukti SS-nya itu. Oke. Nah, nanti teman-teman ketika mengirimkan bukti SS, di paling bawah itu ada catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi di sini teman-teman harus meng-save nomor WA official dari IMK, karena nanti di situ kita akan kirimkan link tryout-nya. Jadi nanti teman-teman akan mengirimkan kode unik pada saat waktu pelaksanaan tryout berlangsung. Nah, kode unik ini nanti teman-teman tinggal baca saja gitu kan di formnya, apakah ada di IG IMK ataukah ada di YouTube IMK gitu. Nah, teman-teman lihat nih, tadi kan pelaksanaannya jam 6 nih, ya kan. Jadi ketika jam 6 nanti akan kita upload kode uniknya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, itu kan IMK 041. Jadi nanti teman-teman
kirim kode unik ini IMK041 ke nomor WA yang tadi sudah di-save. Nah, ketika teman-teman mengirimkan kode unik, nanti teman-teman akan mendapatkan link untuk melaksanakan tryout-nya. Nah, teman-teman nggak harus sama persis, kayak misalkan hurufnya kalau tadi di gambar itu besar, di sini harus besar. Nggak juga gitu, nggak harus. Yang penting kata-katanya sama lah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman buka linknya, nanti akan masuk ke YouTube IMK. Nah, cuman video ini tidak publik, jadi hanya orang-orang yang memiliki linknya saja yang bisa membuka video ini. Jadi nanti di sini di YouTube ini ada link soal, ini nanti berupa PDF. Teman-teman bisa langsung melihatnya di browser HP teman-teman atau di browser laptop teman-teman tanpa harus mendownloadnya. Lalu di sini juga ada link untuk mengerjakan link untuk mengisi jawabannya berupa link Google Form. Nah, kenapa dipisah? Karena pada tryout sebelumnya kita ataupun juga dari teman-teman ini sering mengeluhkan ke kita gitu, kayak Kak ini Google Form-nya ke-reload sendiri gitu, Kak ini jaringannya error, jadi tiba-tiba udah ke-submit aja gitu. Nah, tidak bisa melaksanakan tryout-nya lagi gitu kan. Untuk meminimalisir hal tersebut, sehingga ini kita pecah jadi dua. Soalnya kita pecah dan lembar jawabannya gitu kan kita pecah juga. Jadi teman-teman nanti siapkan berupa catatan, entah itu di HP teman-teman atau di laptop teman-teman juga, atau ya di kertas lembar gitu. Nanti teman-teman kerjakan dulu soal-soalnya. Ketika teman-teman sudah mengerjakan semua soal-soalnya, baru isi jawabannya di Google Form gitu kan yang sudah disediakan. Nah, kalaupun nanti kita sudah menemukan teknik yang efisien, atau mungkin nanti ya IMK sudah bertambah besar dan sudah dalam tanda kutip yang memiliki SDM yang mumpuni untuk nantinya membuat aplikasi atau membuat website khusus untuk tryout online gitu kan, nanti ya akan kita kabarkan gitu. Lalu nanti teman-teman akan mendapatkan juga PDF soal dan jawabannya di channel ini, di video ini, di YouTube ini, pada H+1 setelah pelaksanaan tryout. Misalkan ya tryoutnya hari Sabtu, berarti nanti jawabannya akan ada di hari Minggu gitu teman-teman. Nah, lalu nanti ini contoh gambarannya dari soalnya gitu kan. Maksudnya tuh teman-teman nggak harus mendownload soalnya nih, bisa langsung buka di HP teman-teman semua. Dan untuk Google Form-nya, untuk mengisinya gitu kan, ini teman-teman nanti kita ada pilihan kayak universitasnya, teman-teman mau memilih universitas di mana, dan jurusannya teman-teman nanti mau memilih apa. Nah, ini diambil dari website SBMPTN di LTMPT. Sekarang kan LTMPT sudah bubar ya, sudah digantikan dengan lembaga yang lain. Jadi nanti kalau ada update, misalnya ya universitas tambahan dan jurusan tambahan yang belum ada di sini, teman-teman bisa laporkan ke kita. Jadi bisa memberitahu ke kita sehingga nanti kita tambahkan. Nah, untuk apa ada jurusan ataupun universitas ini? Nanti ketika beberapa tryout sudah dilaksanakan, pastikan semakin banyak yang mengikuti tryout. Nah, ini tujuannya untuk nantinya ada rankingan secara nasional. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih, yang mau masuk ke univ ini orangnya ini, yang mau masuk ke jurusan ini orangnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat nilai mereka berapa dan nilai teman-teman berapa, sehingga nanti teman-teman bisa membandingkan diri teman-teman dengan yang lainnya. Nah, membandingkan di sini dalam hal yang baik gitu kan, untuknya nanti teman-teman lebih giat belajar lagi gitu. Jadi itu saja cara mengikuti tryout di IMK. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Semoga nanti teman-teman bisa terbantu dengan adanya tryout dari IMK ini. Mohon maaf juga apabila dalam tanda kutip tryoutnya masih ribet gitu kan. Memang ya kita juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau kita masih kekurangan SDM untuk mengelola dan mengembangkan IMK ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, dan ikuti tryout dari IMK karena soal-soalnya akan asik, soal-soalnya akan menarik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.